Bagus, alhamdulillah. Ada yang pulang ke Indonesia, ada yang tidak. Ini sebelum kejadian. Kami terpaksa. Jiwa kami refreshing ya, Bung ya. Itu terapi buat saya. Dan kadang-kadang itu seperti sejarah. Karena de facto selama saya di sini, saya bikin foto-foto sama foto orang-orang masyarakat Indonesia itu, hasilnya nanti juga untuk anak cucu di sini, apa itu generasi yang akan datang. Jadi selama itu kan saya sudah memfoto hampir semua orang Indonesia yang ada di Ceko ini secara tidak sadar. Ya, waktu banyak kumpul. Iya. Sejak dulu, cuma yang dulu-dulu itu rupanya apa namanya tidak begitu banyak. Dulu kan hitam putih, ya. Kalau memoto harus dicuci dulu, ini kan tidak, makanya tidak produktif kan. Nah, sekarang lebih produktif setelah ada digital itu, ya memoto berapa aja bisa di ini. Jumlah ada berapa banyak, Bung, foto-foto, Bung? Wah, nggak pernah saya. Ya, dibilang banyak sekali juga tidak, tapi dibilang sedikit juga tidak. Jadi, karena belum tahu jumlah pasti berapa ya? Ya berapa ya? 1000 lah. Ya nggak tahu ya berapa. Tidak pernah saya. Ya, persisnya saya hitung juga nggak pernah, tapi mengira-ngira. Jadi ini semua itu di kamar saya itu, di dus-dus itu foto-foto. Jadi tiap hari itu saya, contohnya ini, saya nemukan satu dus, ini ternyata, ya dus-dus ini, foto-foto mengenai, semua foto-foto itu harus saya tata ya, file-file tertentu. Oh ini foto lama sekali nih, Bung. Itu foto apa, Bung? Ya. Ini foto tahun kapan, Bung? Wah, tahun kapan ya? Bisa di pernikahan ya, ada pernikahan seorang orang Indonesia yang sekarang hidup sudah tua sekali, hidup di Amerika kalau nggak salah. Suami istri udah punya anak cucu. Ya, orang Makassar. Labuna Leman namanya. Nah, di sini banyak sekali waktu kita zaman muda ya, Bung ya. Contohnya aja, sudah beberapa sudah tidak ada. Iya, bisa dihitung di sini yang berapa nggak ada. Itu semuanya pulang ke Indonesia atau gimana, Bung, rata-rata? Tidak semua pulang ke Indonesia, Bung. Ada yang pulang ke Indonesia, ada yang tidak. Ini sebelum kejadian. Ini tahun berapa, Bung? Sebelum tahun 65, berarti 60-an. Iya. Di antara 63. Kelihatannya ini sudah sebelum 65, Bung. Karena ini ada orang-orang yang tidak melawan juga. Ya, ini contohnya ini saya setelah tahun 98 saya bisa pulang. Setelah 35 tahun tidak bisa pulang, ketemu dengan keluarga, ya. Ini saudara apa namanya, satu bapak satu ibu itu namanya apa, saudara kandung yang masih ada pada waktu itu dari 13 kemudian cuma 8. Dari 8 itu tahun 98 itu cuma 1 2 3 4 5 6. Sekarang saya tinggal sendiri, Bung. Dari foto ini? Dari ini saya tinggal sendiri, ini sudah meninggal semua. Ini di mana, Bung, fotonya? Di Jakarta. Jadi pertama kali saya bisa pulang kan, saya bertemu dengan keluarga, bertemu semua. Itu diabadikan, ada videonya, ada foto-fotonya. Lah ini foto ini bersejarah sekali karena sekarang saya tinggal sendiri dari semua ini. Iya, jadi. Bung paling kecil? Tidak, saya punya adik. Ini adik saya ini. Ini adik saya, yang lain ini Mbak Yusaya, ini kakak-kakak saya. Waktu pulang pertama kali gimana, Bung, rasanya, Bung? Bisa pulang pertama Itu kali? Ada videonya, Bung. Oh, ada? Itu perasaan itu
Tidak bisa dibayangkan. Itu antara senang dan sedih. Yang terang dari airport sampai ke Kebayoran di mana rumah saya itu, saya tidak mengenal sama sekali karena dalam 45 tahun tidak pulang itu, 35 maaf. 35 tahun tidak pulang itu kan pohon-pohon udah tinggi kan, udah kayak hutan gitu. Sampai di rumah saya nggak mengenal bahwa itu rumah saya dulu. Di situ kedua berdatangan saudara-saudara gitu. Ceritanya waktu Bung tahu bisa pulang itu gimana? Tahu bisa pulang sebetulnya karena jasanya seorang dubes Indonesia yang ada di sini pada waktu itu, namanya Leonard Tobing, dan dia itu teman sekolah kita di sini dulu. Oh, sama-sama. Dia sekolah di sini, sekolah ekonomi, dia insinyur ekonomi, kemudian jadi diploma dan dia menjadi duta besar Republik Indonesia di Ceko. Oh. Dia yang memperjuangkan kita ini yang kita dibilang orang komunis, kayak kita melawan kayak orangnya jahat yang orangnya tidak baik ini. Dia menyatakan mungkin di Parlu ya, loh ini teman-teman saya semua, teman sekolah saya semua, saya tahu siapa mereka, orangnya bukan komunis, bukan jelek, malah justru orangnya berjiwa nasionalis yang kuat dan sebagainya. Supaya diizinkan, karena kita kan nggak bisa pulang, Bung, karena dicabut paspornya itu. Jadi waktu itu saya pribadi sudah punya paspor Ceko. Oke. Iya. Jadi saya datang ke Indonesia menengok itu dengan paspor Ceko dan dengan status bukan warga negara Indonesia. Jadi saya harus mengajukan visa, harus bayar visa. Ke tanah air sendiri harus bayar visa, Bung. Ya. Nah, itu salah satu daripada perasaan-perasaan yang mengganggu perasaan kemanusiaan. Ya. Mungkin bagi seseorang itu banal ya. Ya kamu bukan warga Indonesia yang bayar ya. Jadi perasaan yang diderita itu kalau orang merasa bangsa Indonesia kok bukan soal uangnya, Bung ya. Iya. Tapi formanya itu. Jadi kok saya menengok Indonesia tidak sebagai warga negara Indonesia, kenapa kok saya harus menjadi warga negara asing? Ya, meskipun itu pilihan saya, tapi karena memang gak ada pilihan juga. Gak ada pilihan. Ya. Apakah saya warga negara asing atau saya tidak berwarga negara? Dan saya sudah mau hidup tanpa warga negara. Rasanya gimana sih, Bung, tuh hidup tanpa warga negara? Ya itu tidak dihormati oleh negara-negara manapun. Karena kalau kita keluar negeri, Bung, kita mendapat secari kertas A4, ditulis di sana bahwa saya ini tidak punya warga negara, makanya ditanggung oleh pemerintah Ceko itu yang memberi suaka politik supaya bisa masuk di suatu negara dan pergi dari suatu negara, dan saya harus mempunyai visa balik ke Ceko. Oh, harus punya. Oh iya, kalau enggak kan saya nggak bisa balik lagi Ceko, bagaimana? Rumit ya. Itu kan secara tidak langsung terrendahkan. Berapa lama, Bung, gitu, Bung? Aduh, Bung, itu ya sejak 65 dicabut itu sampai kapan ya? Sampai tahun 90-an gitu ya. Cukup lama juga karena di bawah sadar, Bung. Kenapa saya harus mengambil warga negara asing? Saya maunya tetap warga negara Indonesia. Tapi teknis tidak mungkin, situasi politis dan ini apa boleh buat. Jadi karena kalau ada orang Indonesia yang tidak mau lari dari kewarganegaraan Indonesia karena ingin tidak mempunyai warga Indonesia untuk mendapatkan warga negara asing, kalau kami tidak, kami terpaksa, jiwa kami
Kalau sekarang itu akan di NKRI-nya itu kuat sekali, Bung. Justru. Begitu. Buat Bung Indonesia itu gimana sih? Apanya? Buat Bung Indonesia. Buat Bung arti Indonesia. Hati Indonesia. Artinya Indonesia buat Bung. Buat saya, Ah, that's all, Bung. Hidup mati. Coba bayangin aja kalau saya dapat kiriman gudeg. Itu saya makan tidak sekali makan, itu 5 kali, Bung. Kita nikmati supaya kita nikmati 5 hari, 5. Contohnya begitu. iya, iya. Nasi aja masih makan nasi sampai sekarang ya. Iya. Dapat bandeng itu kemarin saya dapat bandeng. Belum saya masak, Bung. Mestinya mau masak ini hari. Berbagi rasa sama kalian. Ya, tapi rupanya belum waktunya. Masih saya simpen, tapi harus nanti. Jadi begitu. Dan biasanya menurut saya orang yang hidup jauh di tanah air itu kecintaannya tuh lebih daripada orang yang ada di Indonesia. Yang Indonesia itu mendambakan keluar, ya toh. Dan dia pikir di luar itu akan bahagia lebih dari Indonesia. Saya kira nonsense itu. Kalau menurut saya bukan di mana kamu hidup, tapi bagaimana kamu hidup, Bung. Bung di tanah air sendiri tapi tidak bahagia, tidak bisa hidup, merasa yang tidak enak, ini tidak berjuang untuk tanah air sendiri, tidak mau kerja keras untuk tanah air sendiri dan sebagainya. Ya, ada orang yang di luar negeri justru seluruh kekuatan dan hatinya itu untuk tanah air. Ya. Bung, waktu 65 kan nggak bisa pulang. Terus waktu tahu ini bakal lama, terus gimana rindunya? Saya percaya waktu itu bahwa tidak akan lama. Ya, pertama saya berkeyakinan bahwa memang kejujuran atau ya berjuang untuk supaya kebenaran itu ditegakkan, dan yang penting hak asasi manusia itu bisa ditegakkan, Bung. Itu akan selalu akan menang. Tapi bahwa sampai 32 tahun, saya maunya tahun kedua sudah selesai ya. Tapi ternyata situasinya memang membutuhkan waktu. Cuma kalau setahun 2 tahun untuk kehidupan manusia itu bukan apa-apa. Terus 32 untuk manusia itu banyak lama dan tapi untuk sejarah itu 32 tahun, 50, 100 tahun itu bukan apa-apa. Tapi toh hakikat dialektikanya menurut saya akan terjadi kualitatif berbeda. Maju. Lah Indonesia alhamdulillah itu menjurusnya begitu, meskipun di Indonesia itu kan main jegal. Kalau orang ingin berbuat yang benar, ingin berbuat yang baik, itu ada oknum-oknum yang demi kepentingannya, ini soal kepentingan aja itu justru. Tapi saya percaya bahwa nanti ada kekuatan yang dibantu oleh muda-muda ini loh, generasi muda itu yang mulai melek politis, melek sosial, melek ilmu, ya, bahwa di dunia itu banyak sekali yang bisa dipelajari, yang bisa dikaji, yang bisa disimak untuk kepentingan bagaimana cara mereka membangun tanah air. Tanah air kita itu subur makmur, Bung, kaya. Dijajah oleh Belanda yang 3,5 abad lamanya. Saya waktu melihat negeri Belanda untuk pertama kali, saya terpikir bagaimana kita bodohnya, Bung, dulu itu. Mereka itu negara kecil, rakyatnya sedikit, ya. Tapi rupanya mereka itu dulu punya teknologi yang tinggi dan punya disiplin.
Itu yang kita tidak punya, Bung. Karena menurut saya, teori saya selalu saya katakan bahwa Indonesia itu bisa diselesaikan kalau kita mempunyai teknologi yang tinggi, yang canggih, yang luas, dan mempunyai disiplin yang kuat, Bung. Korupsi itu sudah nggak disiplin, Bung, ya. Contohnya ya. Jadi persoalan korupsi di Indonesia kalau diselesaikan dengan suatu kedisiplinan bahwa orang tidak akan korupsi, tidak akan mencuri uang rakyat, uang negara, Indonesia akan maju, Bung. Dan kalau kita punya teknologi tinggi, itu terselesaikan itu problem-problem yang selama ini ada, karena ini orang Indonesia itu fasilitas, kepandaian, skillnya, otaknya jalan, hatinya baik, cekatan dan sebagainya, itu ya, itu kalau dikasih ditambahin disiplin yang kuat bisa maju. Dan juga tentu saja harus dihilangin hal-hal yang tidak ada gunanya. Artinya umpama perselisihan karena agama, ras, segala macam itu bisa diselesaikan kalau orang itu punya kecerdasan, punya hati yang nurani yang baik, itu bisa diselesaikan. Dan saya percaya insya Allah itu kita dikasih jalan oleh Tuhan untuk supaya yang penting generasi yang akan datang itu bisa menjalankan seperti apa yang saya katakan ini. Dan sayangnya sejarah Indonesia yang sementaranya ada di Indonesia itu tidak memadai dengan kebenaran sejarah yang sebetulnya. Sejarah itu dibengkokkan. Itu perlu kita luruskan. Dan mari kita luruskan bersama-sama berdasarkan kebenaran, Bung. Kebenaran cuma satu, sejarah cuma satu. Tapi sejarah yang benar toh, ya toh. Sejarah yang pahit-pahitnya sejarah juga sejarah, Bung.